Lecehkan Muldoko, kubu AHY kena skakmat telak. Penulis, Minanor. Sejak awal ribut-ribut Partai Demokrat kita sudah bisa melihat mana politisi senior yang keren dan mana yang hanya merasa jadi senior, baper dan hanya bisa merengek. Kematangan perilaku berpolitik terlihat dari perilaku masing-masing. AHY mengeluh di depan publik dan merengek minta Presiden Jokowi klarifikasi. Emangnya situ siapa, kok nyuruh-nyuruh presiden? Apakah karena mentang-mentang anak dari mantan presiden? Presiden Jokowi yang sibuk ngurusin pandemi dan pemulihan ekonomi kok ditarik-tarik buat ngurusin soal partai internal? Gak malu sama PDIP dan partai-partai lainnya yang mendukung pemerintahan Presiden Jokowi? Apakah memang begitu kultur di Partai Demokrat? Pongah karena ada mantan presiden di sana, sehingga merasa sejajar dengan Presiden Jokowi. Kalau sejajar kok kalah di Pilpres? Beda dengan Muldoko, dengan pangkat terakhir di militer yang jauh di atas AHY. Muldoko jauh dari kata baper dan pongah. Oleh sebab itu, ketika nama Muldoko akhirnya disebut oleh kubu AHY, reaksi publik tidak sesuai dengan harapan AHY. Karangan bunga pertanda dukungan pun mengalir deras ke rumah Muldoko. Muldoko bahkan menegur AHY agar tidak mengganggu Presiden Jokowi. Muldoko juga mengunggah foto-foto minum kopi di akun media sosialnya, menyentil AHY dengan cara halus tapi telak. Ini bedanya yang senior dengan yang masih ijo. KLB pun ternyata kejadian, mau AHY ngamuk dan ngambek kayak anak kecil lagi tantrum pun KLB tetap sukses digelar. Beberapa kali para politisi dan pendiri senior Partai Demokrat di kubu Muldoko skakmat kubu AHY. Dari pembongkaran sejarah hingga pendaftaran pers di Hambalang, akhirnya sampailah mereka ke tahap pengesahan di Kemenkumham. Akan sangat naif jika menganggap bahwa proses pengesahan di Kemenkumham merupakan akhir segalanya. Justru hanya merupakan babak awal. Seperti yang disebut oleh Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat kubu Muldoko, Saiful Huda Ems. Kata Saiful, sebenarnya sejak awal mereka tidak terlalu mempersoalkan apa yang akan diputuskan oleh Kemenkumham. Karena diterima atau tidak itu tidak akan berpengaruh bagi kedua pihak. Sebab pokok penuntasan masalah ini adalah bukan di Kementerian Hukum dan HAM, melainkan di Pengadilan PT UN, ungkap Saiful. Meskipun pihak Muldoko yang mendapat pengesahan di Kemenkumham, sama saja, Partai Demokrat kubu AHY pasti akan melakukan gugatan di PT UN. Saiful pun sebelum ada keputusan dari PT UN. Tapi ya susah sih, mungkin budaya di Partai Demokrat kubu AHY memang begitu. Songong, kalau kata orang awam, mereka menang dan menempati kemenangan semu itu dengan melecehkan Muldoko. Mereka berupaya merendahkan Muldoko. Caranya, mereka menawari Muldoko dukungan untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2024. Ini adalah upaya untuk merendahkan martabat dan harga diri Muldoko. Rahlan Nasidik lewat akun Twitternya menyatakan, Demokrat akan menerima dengan tangan terbuka bila KSP Muldoko berkeinginan menjadi anggota partai pimpinan Agus Yudhoyono. Ketua Bapilu Andi Arief garis bawah akan membantunya bila ia ingin maju berkompetisi secara sehat menjadi cagup DKI dalam pilkada mendatang. Satu-satunya jalan untuk memperbaiki kehormatannya sendiri adalah dengan mengakui kesalahan, merangkul kembali etika keperwiraan prajurit TNI yang sempat ia buang demi ambisi yang menghalalkan semua cara, begitu lanjut Rahlan. Jika Muldoko bersungguh-sungguh berkeinginan maju pada Pilgub DKI, karena Pilgub adalah kewenangan Majelis Tinggi Partai, maka sudah sepatutnya Muldoko memperbaiki hubungan dan memohon restu Ketua Majelis Tinggi Partai yakni Pak SBY, ujar Kamhar Lakumani, petinggi Demokrat kubu AHY. Itu semua anggapan merendahkan dan melecehkan Muldoko. Tingkat Muldoko sudah mencapai tahap senior, calon presiden. Sementara AHY yang masih hijau itu selalu digembar-gemborkan Demokrat sebagai Capres 2024. Lalu sesudah Muldoko kalah di Kemenkumham, Muldoko kemudian direndahkan dalam balutan pengusungan di Pilkada DKI Jakarta. Saya saja bisa membaca agenda sadis ini.
Apalagi Muldoko, pastilah sangat paham. Tentu kubu Muldoko tidak diam saja. Namun cara mereka melawan tidak seculas dan sezolim kubu AHY. Cara mereka lebih beradab, lebih bermartabat, juga lebih nuampol. Jubir kubu Muldoko, Muhammad Rahmat menyatakan bahwa hasil KLB oleh Kemenkumham adalah bukti tidak intervensi pemerintahan Presiden Jokowi. Ini juga membuktikan bahwa Bapak Muldoko telah difitnah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Marilah kita menggunakan cara politik yang cerdas, bersih dan santun. Bukan dengan cara pembohong dan menebar kebohongan dan fitnah kepada masyarakat. Sebagai hamba yang beriman dan menjelang puasa Ramadan, mudah-mudahan SBY dan AHY menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, pemerintah dan kepada Bapak Muldoko karena telah menuduh macam-macam. Ucap Rahmat. Kok seperti membaca pembalasan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi Rizik ya? Iya, serupa dengan itu. Skakmat. Para kader Demokrat di kubu AHY juga kerap menyerang Presiden Jokowi dengan tudingan dan fitnah. Tulisan saya sebelumnya jadi bukti, orangnya sama kok. Yang juga pernah menuduh bahwa makam Gus Dur itu dibiayai pemerintah padahal nyatanya tidak. Apakah memang seperti itu budaya di dalam Partai Demokrat kubu AHY? Dengan ditampol balik oleh kubu Muldoko, pertarungan pun berlanjut. Kita sama-sama lihat perkembangannya ya. Nah, bagaimana menurut Anda? Silahkan sampaikan opini Anda di kolom komentar.